Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Diana Nurdin Hutagalung, STMkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang telah memberikan izin kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem e-Raport Case Study SMP Negeri 164 Jakarta. Sebelumnya kami beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya, yaitu Rivaldi, dan kedua ada teman saya yang bernama Muhammad Fadil Syuza. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini yaitu pada saat ini pengolahan nilai raport di SMPN 164 Jakarta belum menggunakan sistem yang berbasis web yang mampu memberikan informasi nilai raport kepada siswa atau siswi yang dengan menggunakan internet. Karena sistem berjalan saat ini masih mempunyai kelemahan dalam mengolah nilai raport, sehingga menjadi masalah tersendiri untuk pengajar dan siswa atau siswi dalam memproses dan pengolahan nilai raport karena pengolahan nilai belum terkomputerisasi atau masih manual. Masih memerlukan waktu yang lama untuk sekali proses penilaian, sering terjadi kesalahan pada saat penjumlahan, dan sering terjadi kehilangan data. Dan di sini ada 3 konten yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada perancangan, implementasi, dan testing. Yang pertama ada perancangan, yaitu di sini berisi tahap mengenai analisis kebutuhan sistem seperti identifikasi kebutuhan pengguna, termasuk guru, siswa, dan lain-lain. Selain itu, pada tahap perancangan ini juga berisi mengenai perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, hingga perancangan fungsional. Dan di sini ada prosedur sistem berjalan yang masih manual, yaitu prosedurnya yang pertama ada murid datang ke sekolah, lalu mengambil raport ke sekolah, lalu sekolah memberikan raport murid, dan murid mendapatkan raport. Dan yang kedua ada activity diagram visualan, itu yang pertama admin membuka sistem, lalu sistem menampilkan halaman login, dan admin memasukkan username dan password, lalu sistem mengecek username dan password. Jika benar, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Jika salah, sistem akan menampilkan pesan error, lalu kembali ke halaman login. Jika benar, sistem langsung admin memasukkan data raport, dan sistem akan menampilkan data raport, dan siswa akan melihat data raport. Dan di sini ada use case. Kami memiliki 2 aktor. Yang pertama ada admin, dan yang kedua ada murid. Pertama admin bisa melakukan login dan mengedit data siswa, mengedit data kelas, mengedit data pelajaran, dan mengedit data lapor. Dan yang kedua ada murid, yaitu murid dapat melihat hasil raport tersebut. Dan di sini ada sequence diagram login. Yang pertama admin lakukan login. Sebelum login memasukkan username dan memasukkan password. Lalu server akan memvalidasi, dan jika gagal login, admin akan menuju ke halaman login kembali. Dan jika berhasil login, akan tampil ke halaman dashboard. Dan jika ingin logout, admin bisa melakukan logout. Dan di sini ada sequence diagram edit data. Yang pertama ada admin lakukan login. Terlebih dahulu memasukkan username dan password, lalu server memvalidasi. Jika gagal login, akan kembali ke halaman login. Jika berhasil login, akan menampilkan dashboard. Lalu dapat mengolah data kelas, mengolah data subjek, mengolah data student, dan mengolah data result. Dan di sini ada sequence diagram edit result. Pertama ada murid melakukan login dengan memasukkan student ID, dan server akan memvalidasi data dari student. Jika gagal validasi, maka akan kembali ke halaman login. Lalu jika student ID berhasil ditemukan, maka akan ke dashboard, lalu dapat melihat result tersebut. Dan yang kedua ada implementasi. Ada halaman login dan halaman dashboard. Halaman login yaitu yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan informasi login mereka seperti username dan password untuk mengakses suatu sistem atau layanan yang memerlukan otorisasi. Dan yang kedua ada halaman dashboard, yaitu berisi berbagai fitur atau menu yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengatur sistem. Dan di sini ada halaman login, ada username dan password. Username sebuah identitas atau nama unik yang digunakan oleh seorang pengguna untuk mengidentifikasi dirinya dalam suatu sistem. Dan password adalah sebuah kombinasi rahasia yang digunakan oleh seorang pengguna untuk mengamankan dan melindungi akses ke akun atau ke sistem. Dan di sini ada halaman dashboard tersebut.
Dan yang ketiga ada testing, itu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Di sini melakukan testing pada halaman login. Dan di sini kita mencoba memasukkan kelas yang sama. Jika kelas sama tersebut sudah terisi, maka sistem akan menolak. Dan jika memasukkan kelas data baru, maka sistem akan sukses di save. Dan di sini kita mencoba untuk mendelete kelas tersebut dan berhasil. Selanjutnya ada implementasi program. Di sini merupakan halaman login ya. Untuk melakukan login, di sini kita memerlukan sebuah username dan juga sebuah password. Pada studi case kali ini username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin123. Lalu kita klik login, maka kita berhasil masuk ke dalam halaman dashboard admin. Di dashboard admin ini kita memiliki 5 buah menu. Ada menu dashboard, menu classes, menu subjects, menu students, dan juga menu results. Di menu dashboard ini berisikan total data-data yang sudah ada pada sistem. Misalnya seperti total murid atau total students ada 62 murid, total classes ada 6 classes, dan juga total subjects ada sebanyak 10 subjek. Menu selanjutnya adalah menu classes. Menu classes ini berisikan data-data kelas yang ada pada sekolah. Misalkan di sini ada kelas 7A, kelas 7B, kelas 8A, 8B, 9A, dan 9B. Di menu classes ini kita bisa menambahkan data, bisa juga mengedit data dan menghapus data. Untuk kali ini kita akan menambahkan data kelas terlebih dahulu. Kita klik add new di pojok kanan. Misalkan kita masukkan kelas 9C, misalkan kelas 9C, kita klik save, data berhasil disimpan, maka data kelas 9C berhasil masuk ke sistem. Kita cari 9C, sudah ada juga tuh di situ. Kita bisa mengedit data, misalkan kelas 9C kita edit menjadi kelas 9D, kita klik save, data berhasil disimpan, maka data berubah menjadi 9D. Kita cari 9D, di sini sudah ada. Kita juga bisa menghapus data di sini. Kita klik button delete, kita klik continue, maka data berhasil dihapus. Kita coba cari kelas 9D, di sini sudah tidak ada, no matching record found. Selanjutnya ada menu subjects. Di menu subjek ini berisikan data-data subjek seperti kode mata pelajaran atau kode subjek, subjek, nama subjek, dan juga description. Di sistem ini sudah ada subjek IPA, bahasa Inggris, matematika, IPS, bahasa Indonesia, dan beragam subjek yang sudah ada. Di menu ini kita juga bisa menambahkan data, mengedit, dan juga menghapus data. Yang pertama kita akan melakukan add new, add data. Kita klik add new di situ, kan kita masukkan subjek code-nya 011. Subjeknya tata busana, description-nya misalkan kita masukkan tabus. Kita klik save atau simpan, maka data successfully save. Di sini kita lihat data dengan kode 011 tata busana tabus sudah ada pada sistem ya, sudah berhasil ditambahkan. Kita bisa melakukan edit data, misalkan kita klik edit, data tata busana kita rubah menjadi matematika wajib misalkan. Description-nya kita klik simpan, data berhasil disimpan. Maka sudah berubah yang menjadi matematika wajib atau matwe. Apabila kita cari tata busana sudah tidak ada ya di sini ya. Selanjutnya kita juga bisa menghapus data. Kita klik button delete di situ. Kita klik continue, maka data berhasil di delete. Sudah tidak ada lagi data matematika wajib ya di situ. Atau kode mata pelajaran 011 sudah tidak ada ya. No matching record found. Untuk menu selanjutnya ada menu students. Di menu students ada dua submenu, yaitu add new dan juga list. Di menu add new ini bersihkan untuk menambahkan data murid baru. Misalkan di sini ada student ID. Misalkan kita masukkan student ID 3333, namanya Muhammad, middle name Ibnu, last name-nya Umar. Gendernya kita masukkan male, addressnya Kebayoran Lama, dan juga kelasnya
kelas kita masukkan 7B. Kita klik save atau simpan. Data berhasil disimpan. Maka data dengan nama Muhammad Ibnu Umar sudah ada ya, sudah masuk ya di sini student ID ketiga Muhammad Ibnu Umar dari kelas 7B. Misalkan kita ingin mengedit data, misalkan si Muhammad Ibnu Umar kita rubah datanya. Misalkan di sini kita rubah alamatnya, misalkan Kebayoran lama menjadi Kebayoran baru. Kelasnya juga karena misalkan kita pindahkan menjadi kelas 9B. Kita klik save, data berhasil disimpan. Maka data Muhammad Ibnu Umar telah berubah menjadi kelas 9B yang tadinya sebelumnya bukan kelas 9B. Di sini kita selanjutnya juga di menu student sini bisa menghapus data. Misalkan di sini kita hapus Akbar Sukmanan, kita klik delete di situ, kita continue, klik, maka data successfully delete, data berhasil dihapus ya. Selanjutnya yang terakhir ada menu results atau menu raport lah. Di sini kita ada menu results dari student code 139 atas nama Rizky Afrizal Galih dari kelas 8B dengan subjek yang sudah diinput 3 subjek dengan nilai rata-rata 92,33. Di menu result ini kita bisa menambahkan, mengedit, melihat, dan juga mendelete data. Sekarang pertama kita ingin menambahkan data, kita klik add new. Tekan kita akan menambahkan result atau raport atas nama Akbar Valentino Rossi. Subjeknya misalkan agama dengan nilai 90. Kita klik add. Sini sudah berhasil masuk sementara ya, subjek agama dengan nilai 90, rata-rata 90. Selanjutnya kita coba tambahkan mata pelajaran baru yaitu Bahasa Indonesia dengan nilai 95. Kita klik add. Sudah berhasil masuk Bahasa Indonesia 95. Dan dia akan mengkalkulasikan average menjadi 92,5 karena dia otomatis menambahkan 90 tambah 95 dibagi 2 maka menjadi rata-ratanya 92,5. Kita klik save, data berhasil disimpan. Maka sudah ada di sini Akbar Valentino Rossi dengan student code 15 kelas 8A, subjeknya ada 2 dengan nilai rata-rata 92,5. Di sini kita juga bisa mengedit lagi, misalkan kita tambahkan mata pelajaran IPA dengan nilai 85. Kita klik add, dia menambahkan IPA, data kita klik simpan, dia berhasil menambahkan data subjeknya menjadi sudah 3 tuh ya, tadi sebelumnya 2 dengan nilai rata-rata baru menjadi 90. Kita bisa lihat di sini, kita klik logo lihat di situ akan menampilkan untuk result untuk si Akbar tadi ya. Sudah ada 3 mata pelajaran di situ dengan nilai rata-rata 90 ya. Kita bisa juga melakukan printing. Kita klik print di situ, maka akan menampilkan halaman untuk melakukan print. Untuk sementara kita tidak melakukan print, kita klik cancel dulu, kita close. Di sini kita juga bisa menghapus data. Misalkan data tadi kita hapus, kita klik logo delete di situ. Lalu kita klik continue di situ, maka data akan berhasil dihapus. Data result untuk student ID, student name-nya Akbar tadi sudah tidak ada ya di sini. Selanjutnya adalah implementasi program untuk orang tua murid atau murid. Orang tua murid atau murid di sini tidak perlu melakukan login dengan memasukkan username atau password. Di sini orang tua murid atau murid hanya perlu memasukkan student ID. Untuk melihat hasil rapot atau result, di sini dapat menekan tombol view result. Kita klik, maka akan dimintakan student ID yang tersedia. Untuk student ID ini apabila kita masukkan dengan ngasal atau sembarang, lalu kita klik view, maka akan menghasilkan student ID is incorrect karena tidak ada data nilai atau result dari student ID tersebut. Maka sini sebagai contoh kita masukkan student ID dengan benar 139, kita klik view, lalu dia akan masuk ke halaman di mana result dari student ID dan student code dengan nilai 139 atas nama Rizky Afrizal Galih dan kelas 8B dengan nilai rata-rata 92,33. Lalu di sini kita bisa klik view result. Di sini sudah tersedia semua ya atas nama Rizky Afrizal Galih. Ada 3 subjek dengan nilai rata-rata 92,33.
Di sini kita bisa melakukan print dengan mengklik tombol print, maka akan menampilkan halaman untuk melakukan print. Tapi untuk sekarang kita tidak perlu melakukan print, kita cancel. Demikian implementasi program daripada orang tua murid atau murid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.